wasilah bacaan Fatihah kita dengan barokah Fatihah kita. Segala kesulitan Allah angkat diganti dengan kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadihi ya Muhammad syafaati Rasulillah wa tahsil maqasidana minha ma'aidi dunya wa daf'il bala bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatibatul kubra. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وعلى آله وصحبه في كل
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نويت ذكر تقربا له أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فيما وعده. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, tawasul kita, kiriman-kiriman Fatihah kita khusus untuk ahli-ahli kita, semoga Allah sampaikan kebaikan atau pahalanya kepada ahli kita. Apabila sedang ada dalam keadilan Allah, semoga Allah angkat pengadilannya diganti dengan nikmat kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jemaah sekalian, mari kita bersama-sama belajar bersama mengulang kembali mengenai tahsinul Quran atau tajwid. Melanjutkan dengan masih surat An-Naba. Surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at.
والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة Sekali lagi kita niatkan belajar bersama Kang Jami. Mohon maaf apabila nanti ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi. Apabila memang ada yang belum ngerti, kita diskusikan dan kita saling kasih tahu. Baik, saya ulangi ya dari ayat pertama. Wanna, cara bacanya wanna harus ditahan dulu karena ada nun, ada tasdid di atas nun. Ketika ada tasdid atau syiddah di atas nun, maka hukumnya guna harus ditekan, tidak boleh kurang dari 2 harokat. Wan nazi'ati gharqa, go sama r, gharqa. Wan nazi'ati gharqa, gitu ya, kurang lebih seperti itu cara bacanya. Wan nazi'ah ya, wan nazi zai jangan sampai seperti ja. Wan naji'ah, kalau ji'ah berarti za, ja, jim ya. Tapi di sini hurufnya za, harus pecah. Wan nazi'ati gharqa, qaf, gharqa, kalau qa itu jadi kaf, gharqa. Wan nazi'ati gharqa, harus dalam sini ucapin qaf, tetap di makhraj qaf. Kalau bahasa Sundanya mah lak-lakan qaf ya, qaf, qaqiku baqot. Nah itu meskipun qafnya tidak mati, tetapi pas pengucapan tetap harus pada tempatnya. Gorko seperti sama, seperti kop juga, tetapi tempatnya di tempat kaf, maka kurang bagus. Tetap ko itu di tempatnya kof. Wan nazi'ati gharqa. Ada yang mencoba satu ayat? Ya.
Wannashi sa ya, bukan sa. Wannasiqo si itu menjadi sin. Tidak boleh ya, harus dibaca sya besar namanya. Wannashiqoti ta ta wannashiqo ko lidahnya diangkat ke ujung gigi atas. Wannashiqo qotinash ko gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau punya referensi yang lain silakan ya. Itu yang pernah saya pelajari seperti itu dari dulu. Wannashiqotinash ko. Pak Oji mau mencoba. Pak Oji, yuk silakan coba ayat kedua. Ulangi. Bagus. Kurang apa ya? Kurang bulat syarnya. Wannashiqotinash ko. Pak Oji, ayo silakan lagi. Coba. Sya'nya. Pak Febian mau lagi? Masya Allah, udah bagus. Dekat sama gurunya. Masya Allah. Udah bagus bacanya, alhamdulillah ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke ayat ketiga. Wassabihati sabha. Wassabihaha ya, di tenggorokan. Wassabihati sabha. Sa panjang, ha panjang. Wassabihati sabha. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau coba? Om Niko? Ya, itu wassabihati sabha. Lanjut ke ayat keempat. Fa, fasa, fa di sini diawali dengan huruf fa, ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf fa harus ada angin yang keluar dari dua bibir kita. Fa, fasa, fa itu tidak salah, cuma kurang tepat. Kita misalkan pasa, pa itu tidak apa-apa, tidak salah, cuma kurang tepat menurut hukum tajwid. Harus ada aturannya, harus ada angin yang keluar. Fa, fasabiqoti sabqo. Pak Dejarwo, maaf, boleh coba. Alhamdulillah. Pak Fahid tadi yang mencoba ya. Alhamdulillah. Pak Haji. As-sabiqati sabqa. Alhamdulillah. Lanjut ke ayat kelima. Falmudabbirati amra. Falmudabbirati amra. Ya. Falmudabbi. Jadi ada tasdid di atas ba. Tetap bibirnya harus di rapat ya. Falmudabbirati amra. Yauma taru, tapi jangan seolah-olah di situ ada doma. Kalau
tapi yauma tarjufur rajifah, yauma tarjufur rajifah. Bagus. Pak Edi, maaf Pak Edi, ayo cobain Pak Edi. Iya-nya dulu ya, iya-nya harus diperjelas dulu. Yauma taur, ta ketika ro mati didahului oleh fathah maka harus tebal bacanya. Terkecuali di belakang atau di depannya ada huruf istilah, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Yauma tarjufur rajifah. Coba siapa? Alhamdulillah. Ketika rojifah, ketika berhenti jangan sampai ini ya, jangan sampai ada yang menyebut rojifat ya. Tapi bacanya harus berubah jadi ha. Terkecuali bacanya di wasol. Misalkan yauma tarjufur rajifatu tatsba'uha radifah, baru dibaca ya. Terus ayat ke-7. Nah, ini tak hidup atau tak berbaris fathah ketemu sama tak berbaris sukun. Jadi ketika bertemu harus ada touch, ada angin yang keluar di antara dua gigi atas sama gigi bawah. Tatsba'uha radifah, touch. Ketika misalkan kita baca tat ya, tidak salah ya, insya Allah tidak salah, cuman kurang tepat menurut hukum tajwid atau tahsin. Tatsba'uha radifah, kurang lebih seperti itu baca tats. Tak mati sama tak hidup apabila bertemu. Tatsba'u ain ya, tatsba'uha radifah. Ayo, siapa lagi yang mau coba? Tatsba'uha ya, Mas Budian. Alhamdulillah. Siapa lagi? Ada yang mau lagi baca? Ainnya pendek pada tatsba'uha radifah gitu. Ya. Ya, terlanjut ke ayat 8. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubu, jangan sampai bilang ku. Kalau ku itu jadi kafe tadi ya, tapi ini qaf. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun yawma idzin wajifah. Qaf sama kaf di sini hampir mirip. Ketika bilang qulubun kaf ya, qulubun yawma idzin wajifah, tetapi di sini tetap harus di tempatnya qaf. Qaf qaqifu bab. Nah, di situ tempatnya qulubun yawma idzin wajifah. Coba Pak, siapa yang mau coba lagi? Ulangi Pak Fauzi.
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصار lidahnya diangkat ke sedikit. أبصارها خاشعة Beda sama sin. Kalau sin, sa, si, su. Kalau ini bas. Nah, diangkat. أبصارها خاشعة Absho, kalau absho berarti jadi sya. Cuman jadi perpaduan sya sama waw berarti. Absho ya. Absaruha khashi'ah. Lebih seperti itu bacanya ayat 9. Abnya harus mantul ya. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Coba Pak Edi, maaf Pak Edi contohin. Ya, siapa lagi yang mau coba? في الحافرة Ya, Mas. Saya ulangi ya. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Harus suara H-nya harus ada ya. حافرة Ya, siapa lagi? Ya. Ayo, Pak. Terakhir ayat 11. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Aidza kunna panjang. Aidza kunna 'idhaman. Jadi sidahnya diangkat ke samping kanan atau samping kiri boleh. Allah ya. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Wo sama bo beda ya. Kalau wo lebih ke atas sidahnya. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Ya, coba bareng yang ini ayat terakhir. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya, tadi soalnya masih ada yang dipendekkan naknya. Jadi nakhirah naknya pendek. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Sekarang kembali lagi ke atas. Sekarang tentang hukum
hukumnya atau alasan kenapa dibaca seperti itu. Dari wa ke na, wana. Nah, secara hukum tajwid di situ namanya alif lam syamsiyah, ya, alif lam syamsiyah. Bedanya al syamsiyah sama al qamariyah itu tasydid sama tanda mati. Wana di situ ada tasydid, ada alif, ada lam, kemudian di depannya ada na, ya. Ketika alif lam bertemu atau di depannya ada nun, berarti itu namanya alif lam syamsiyah. Huruf al syamsiyah jumlahnya ada 14. Di antaranya nun. Wan nazi'ah, na-nya juga panjang. Na ada fathah berdiri, namanya mad asli. Sama-sama a, wan nazi'ah. Jadi ketika kita baca panjang, baca pendek, baca tebal, baca tipis, harus tahu alasannya. Gitu. Ini salah satu alasan kenapa dibaca panjang, namanya mad asli. A sama na sama. Ko dibaca panjang ketika berhenti. Hukumnya apa? Menurut hukum tadi di situ namanya madnya mad iwad, ya, mad iwad. Wana sama ayat 2, wana syiqati nashqa. Di sini hukumnya hampir sama. Wana sama seperti wana zina. Syiqati sama juga bacanya panjang, fathah berdiri, namanya mad asli. Nashqa sama hukumnya menurut hukum tajwid mad iwad. Ketika ada fathah tain, terus ada alif, ketika ada fathah tain di ujung kalimat, maka dibaca hurufnya, ya. Wan nasyiqati nashqa, gitu. Lanjut ayat ketiga, wasabihati sabha. Wasa sama panjang, namanya mad asli. Ha sama panjang, namanya mad asli. Wasabihati sabha, sama lagi kayak atas. Fasabiqati, fasa dari fa ke sin, ya. Fasa sama namanya alif lam samsiyah. Fasabiqati sabqa. Lanjut ke ayat 5. Fal mudabbirati amro. Nah, ini bedanya. Fal, kalau fal itu alif lam qamariyah. Atau ada yang bilang idhar qamariyah. Jadi dibaca jelas alif lamnya. Fal mudabbirati amro. Lanjut ke ayat 6. Yauma ketika fathah bertemu sama waw mati, maka di situ nama wawnya jadi harful lain atau huruf pelembut. Harus diperlembut bacanya. Yauma taw, ya, yauma taw. Yauma tawfur rajifah. Nah, ketika tak marbutoh lalu kita bacanya berhenti, maka berubah bacanya jadi huruf H. Nah, ini namanya tak marbutoh, karena tak itu ada berapa? Ada tiga. Ada tak tanis, ada tak marbutoh, di antaranya ini ada lagi tak fa'il, ya. Tak fa'il. Mungkin kalau yang sering ngaji malam Rabu, ya, ada sudah tak fa'il namanya. Ada tak fa'il, tak marbutoh, ada tak tanis. Yauma tarfur rajifah, maka harus dibaca H. Nah, dari situ lanjut ke ayat mana? Ayat 7, ya.
qulubun yauma. Nah, jadi ketika domahtain bertemu ya, bertemu huruf ya, maka harus digunakan bacanya. Qulubun yauma, tahan dulu maksudnya. Qulubun yauma gitu. Karena ini namanya idgham bi gunnah. Bi gunnah artinya memakai gunnah. Ada lagi idgham bila gunnah, artinya idgham tidak harus pakai gunnah, seperti fathah tain ketemu huruf lam, fathah tain ketemu huruf ra. Enggak apa-apa, enggak digunakan, baca seperti biasa aja. Tetapi di sini dhammah tain ketemu huruf ya, kasrah tain ketemu huruf wa, maka harus digunakan. Qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah Ayat 10, yaquluna a'inna. Nah itu ya, a'inna ketika ada nun bertasydid bacanya harus benar-benar jelas. A'inna seperti lafaz al-Kautsar, inna bacanya. Jangan inna, tapi harus dipertegas, bahasanya pertegas. Inna a'tainaka al-Kautsar gitu. Ini juga sama. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Terakhir ayat 11. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. A'idza kunna panjangnya sama. Idhaman, idha panjangnya sama seperti yang di atas. Mad asli semua. Man nakhirah, fathah tain ketemu nun bertasydid maka harus digunakan. Kunna a'idza kunna 'idhaman nakhirah. Enggak apa-apa bacanya tahan digunakan seperti itu, enggak apa-apa. A'idza kunna 'idhaman nakhirah. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila nanti ada yang kurang berkenan, silakan ditanyakan. Kalau bisa nanti kita jawab bareng-bareng. Kalau belum dijawab, nanti kita tanya guru kita juga ya. Insyaallah di sini banyak guru-guru ngaji di sini ya. Kita pecahkan bareng-bareng. Boleh ditanyain nanti di tempat di luar ya, biar ada luasa waktunya. Mohon maaf dari awal sampai sekarang atau sampai akhir, pasti banyak kesalahan, itu murni datangnya daripada kekurangan diri saya. Adapun misal